benar apa yang disampaikan bahwasanya sholawat itu kalau kita baca walaupun dengan dia. Kenapa? Karena kalau kita baca dengan dia kepada orang lain itu jadi ngomongin dia, ya kan? Jadi ngomongin dia kalau kita melakukan sesuatu yang bukan sholawat. Tapi kalau sholawat Nabi kita Muhammad SAW kita baca, walaupun depan orang, walaupun dengan maksud ria, maka imbasnya itu baik. Apa itu? Imbasnya itu, oh ternyata dia itu dengan begini dia menjadi, kita mau jadi seperti juga. Akhirnya apa? Baca sholawat juga. Nah, itu diantara imbasnya. Jadi semua yang terkait dengan Nabi Muhammad itu semua rahmat. Sehingga kemudian sholawat pun kalau kita baca dengan niat ria pun tetap diterima oleh Allah Ta'ala. Karena apa? Terkait dengan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi semua yang berkait dengan Nabi Muhammad maka menjadi mulia. Keluarganya mulia, istrinya mulia. Sholawat Nabi Muhammad SAW juga adalah amaliyah yang paling mulia. Oleh karenanya, jadi yang ketiga itu adalah perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kapan saja. Nah, jadi biasakan kita itu tasbih itu dipegang terus. Bahkan ada seseorang yang bermimpi yang melihat Nabi SAW secara yaqadha, Syekh Ali. Nah, di mana Syekh Ali Syadzili ini dia termasuk yang melihat Nabi secara yaqadha. Dikatakan oleh para ulama bahwasanya tidak mendapatkan makom melihat Nabi secara yaqadha kecuali setelah melampaui derajat wilayah sebanyak 247.000 derajat wilayah, 247.000 derajat baru kita bisa melihat wajah Nabi secara yaqadha, bukan dalam keadaan mimpi. Subhanallah, dikatakan dari Rasulullah, hadisni hadisan laisa baini wa bainaka wasitah. Beri aku hadis tapi yang tidak ada an-annya, langsung aku meriwayatkan darimu. Maka kata Rasulullah, hadis itu salah. Aku beritahukan kamu 3 hal. Yang pertama, kalau engkau pergi kepada seorang wali, hayyan aw maitan, hidup atau mati, selama beberapa saat, disebutkan Nabi SAW seperti sesaat orang yang sedang memerah susu, itu lebih afdal daripada kamu beribadah sampai badan kamu itu terpecah belah. Itu faedahnya kalau kita dekat pada para aulia. Makanya kalau dekat datang aulia, datangi, kita berjumpa dengannya. Kalau bisa berselamat-selamat, bisa memandang wajahnya, memandang wajahnya, berdekatan dengannya, karena itu sumber rahmatnya Allah, sumber hidayah di situ, sumber berkah di situ. Barangkali dengan satu kali tatapan wajah, matanya menatap kita, itu sudah cukup untuk kita itu menjadi orang yang berhak mendapatkan rahmat Allah. Jadi kalau ada kesempatan, jangan cuma bawa diri, biasakan kita rahmat kepada sesama. Yang paling berhak mendapatkan rahmat kita itu siapa? Keluarga kita. Biasakan sedekah buah kita. Saya masih ingat waktu kecil itu saya punya apa? Jauh-jauh bawa ibu saya, bawa saya dan Habib Zain. Waktu itu masih punya anak 2. Dari Sumeneb pergi naik bis, pindah Surabaya, pindah lagi sampai ke Pasuruan, pindah lagi sampai ke Tanggul, ke Habib Soleh Tanggul. Hanya apa? Untuk minta doa kepada Habib Soleh. Alhamdulillah kepala kami termasuk didoakan oleh Habib Soleh, Habib Zain juga doakan. Berkat doa ini, alhamdulillah kita masih berada di dalam jalur salafus soleh yang kayak begini. Ini berkat doa. Jadi kalau ada kesempatan, bawa anak kita supaya mereka itu kalau minta nama pada mereka, orang dekat pada Allah, sehingga mereka itu bangga. Alhamdulillah anak-anak saya semua namanya itu yang memberi itu guru-guru kami, dari Habib Zain, Habib Hasan Syadzili, Habib Salim Syadzili, mereka yang memberikan nama. Sehingga nanti ketika mereka besar, alhamdulillah ngasih nama saya fulan-fulan, dia merasa bangga dan pengen jadi seperti dia. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau kita itu ketemu sama mereka-mereka yang dekat pada Allah Ta'ala, ayo usahakan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Muhammad, orang yang megang tasbih di tangannya, ya, walaupun tidak menggunakannya bertasbih, diputar-putar. Misalnya apa? Mitur hitung utang atau yang utang orang berapa gitu ya. Karena ini tasbih biasa digunakan untuk salawat, biasa digunakan untuk tahlil, biasa digunakan untuk membaca hasbalah atau hawqalah dan sebagainya. Sehingga apa? Yang pegang tasbih ini berarti niat yang baik. Niat baik itu diberikan pahala oleh Allah Ta'ala. Maka dia terhitung sebagai orang yang bertasbih walaupun dia tidak bertasbih. Itu kata Nabi Muhammad. Terus yang ketiga, kalau orang minum kopi, kayaknya ini kopi terus saya bawa kemana-mana. Selama bau mulutnya itu masih bau kopi, maka selama itu pula malaikat memintakan ampun untuknya. Tapi jangan ada temannya, kopinya aja. Ya. Kata Muhammad, kopinya aja. Kopi yang disebutkan nggak ada temannya. Nah, kalau temannya wallah gitu. Nah, jadi alhamdulillah, jadi kopi-kopi itu yang dimasukkan itu di situ ya, kopi yang masih bau kopinya itu ya. Nah,
nggak tahu ya sekarang kalau di sini kan gosong gitu ya, kopi hitam ya. Tapi kalau di Hadramaut itu kopi itu ya direbus saja, jadi warnanya itu hijau gitu, hijau. Tapi insya Allah ya sekarang walaupun gosong kan kopi juga namanya gitu. Nah, jadi bahkan kopi banget karena hitam gitu. Jadi kalau kopi itu nggak hitam, bukan kopi namanya biasa gitu ya. Insya Allah. Jadi biasakan kita minum kopi walaupun sedikit dengan harapan selama masih bau kopi mulut kita, insya Allah kita termasuk yang dimintai ampunan oleh malaikat. Jadi ini salah satu contoh rahmat dari Muhammad. Setelah meninggal pun masih memberikan kabar gembira kepada kita semua. Yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf Habib, yang saya ingin tanyakan, sebelum kita lahir kan kita sudah dicatat dulu tentang harta kita, semua kehidupan kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya tanyakan Habib, di saat kita berbuat baik, kebanyakan itu sudah ditakdirkan oleh Allah, atau kita jadi orang yang alim, yang pintar, itu kan sudah ditakdirkan oleh Allah. Nah, di saat kita berbuat buruk, apa itu bisa dikatakan takdir dari Allah? Apa itu perbuatan dari manusia sendiri ya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masalah takdir itu adalah masalah yang sama sekali tidak bertentangan dengan akal ya, dan juga tidak bertentangan dengan nakal. Jadi sama sekali bisa diterima. Cuma jangan sampai kita itu terlalu mengurusi atau menjadikan sebagai subjek yang namanya takdir itu, jangan. Karena itu adalah urusan Allah. Jadi begini, takdir Allah Ta'ala itu adalah terkait dengan kebaikan kita maupun keburukan kita maupun yang semua yang terjadi pada kita, itu semua takdir. Takdir itu dan qada beda. Qada Allah itu adalah ketentuan yang di azal sebelum terlaksana, yang besok ini namanya qada. Kalau sudah besok kita jalani namanya takdir. Nah, jadi semuanya yang kita lakukan dengan qada Allah, yang baik dengan qada Allah, yang buruk juga dengan qada Allah. Masalahnya ini termasuk dengan qada Allah ini. Masalahnya kita ini tahu bahwasanya ini takdir kita atau bukan takdir kita kapan. Itu aja pertanyaannya. Kalau kita katakan, kalau kita salahkan takdirnya karena perbuatan salah yang kita lakukan, kemudian kita salahkan takdirnya, yang seakan-akan Allah yang salah. Karena Allah menakdirkan, seakan begitu. Jadi mengkambing hitamkan Allah. Yang menyalahkan takdir itu berarti mengkambing hitamkan Allah. Itu kata Abu Haddad, dosanya lebih besar daripada pekerjaannya. Ucapan dia seperti itu lebih besar dosanya ketimbang pekerjaannya itu. Jadi hati-hati dengan kita itu mata begitu. Coba lihat bagaimana Sayyidina Ibrahim mensifati apa yang terkait dengan ketentuan Allah itu dengan Walladhi at'amani wa yasqini wa idza maridtu fa huwa yashfin. Coba dia memberi makan aku, dia memberi minum aku. Ketika baik disandar kepada Allah. Wa idza maridtu, tapi kalau aku sakit tidak disebabkan pada Allah, tapi disebabkan pada dirinya. Fa huwa yashfin, dia yang menyembuhkan aku. Nah, jadi kalau baik kita sandar kepada Allah, tapi yang buruk kepada kita. Terus begini. Pertanyaannya adalah yang menjadi permasalahan yang sekarang selalu dijadikan hujah, alasan bagi orang-orang yang liberal terutamanya, yang nggak banyak belajar agama, itu mereka mengatakan, loh ini kan semua udah takdir. Kamu kenapa begini? Oh, udah takdir. Dia bilang gitu kan. Jadi kamu tahu takdirnya itu sebelum kamu jadi seperti ini atau setelah kamu jadi seperti ini? Misalnya Pak, dalam berzina, ada orang minum khamar. Kemudian tanya, kamu mau melakukan begini? Juga lagi takdir. Nah, jadi ente tahu takdir zina itu yang dilakukan itu sebelum itu berzina atau setelah berzina? Kalau setelah berzina itu omongan kosong itu namanya. Bagaimana ente melakukan sesuatu yang ente ketahui sebelumnya? Nah, berarti apa? Ente bakal menjadi ahli nar. Kenapa? Ente sendiri yang menentukan diri ente sendiri. Nah, tapi kalau ente tahu, enggak, anak tahu sebelumnya, bohong dia. Dari mana dia tahu sebelumnya? Itu adalah hak prioritas Allah SWT. Nah, oleh karena itu maka kalau kita ingin tahu takdir dan mendekati pengetahuan terkait dengan takdir, paling tidak mindset kita itu adalah 60% takdir kita. Yang dalam pikiran kita itu apa yang kita ingin kerjakan, apa yang kita rencanakan, apa yang kita cita-citakan itu 60% takdir kita.
Kenapa? Mindset kita beda-beda dengan orang lain. Dan itulah takdir Allah Ta'ala kepada orang lain. Sehingga oleh karenanya kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala, ana inda dhanni abdi bi falyadun bi masya. Jadi hendaknya kita itu mengatur apa yang menjadi mindset kita itu yang baik-baik kepada Allah. Itu yang terlaksana. Nah, jadi oleh karena itu maka, jadi kalau seumpama kita itu berdoa, ya Allah semoga aku menjadi orang yang baik. Berarti Allah berkehendak kita menjadi orang baik. Kalau kita nggak berdoa, berarti bisa jadi Allah nggak berkehendak kita menjadi orang baik. Semua yang dalam pikiran kita, itu akan terlaksana. Jadi sebelum kita lakukan pacaran haram, nggak pacaran itu sunnah Rasul SAW. Nah, saya mau tanya, waktu mau pacaran tahu nggak? Ini pekerjaan yang haram. Tahu kan? Nah, kenapa lo lakukan? Nah, karena itulah kamu masuk neraka. Kalau Allah tidak ampuni selama di dunia, gitu loh. Nah, jadi jangan salahkan takdir. Takdirnya kita nggak paham. Allah yang menakdirkan, tapi kita nggak paham. Yang kita pastikan adalah ikhtiarnya itu ada, pilihannya itu ada. Setelah ini kita mau ngapain? Ayo, semuanya punya pilihan. Sekarang apa? Malam Senin kan? Yang sudah punya istri ada niatan khusus. Dari sini pergi ke STMJ dulu, masih siap-siap. Yang nggak punya istri begini-begini, semuanya punya pikiran kan? Semuanya punya persiapan apa yang mau dilakukan malam ini. Nah, itu kan ikhtiar namanya. Nah, kalau kita itu kemudian bawa ikhtiar kita kepada maksiat, itu yang nggak boleh. Itu yang dicatat. Nah, tapi kalau sudah kita itu nggak ada niat seperti itu, tapi kita sudah jatuh terjerumus dalam perbuatan dosa. Jangan kita katakan takdir. Itu sudah Allah takdirkan sudah. Anak menerima dan anak siap untuk cepat-cepat kembali kepada Allah. Itu caranya. Jadi jangan sampai salahkan takdirnya. Ya. Jadi kita mohon pada Allah Ta'ala semoga kita termasuk yang memikirkan prosesnya, bukan memikirkan awalnya, skenarionya maupun naskahnya. Semoga kita termasuk yang skenario oleh Allah Ta'ala dengan yang baik, naskah yang baik, sehingga kita semuanya termasuk yang dekat kepada Nabi Muhammad, memandang wajah Nabi Muhammad di dunia sebelum di akhirat, dan di akhirat berkumpul bersama Nabi Muhammad, di pada mahsyar bersama Nabi Muhammad, melewati sirat bersama Nabi Muhammad, masuk surga bersama Muhammad. Ala hadiniyah wa likunniyatin salihah wa lamana wa salih al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.